Ya, ketemu lagi teman-teman di prediksi soal TIU CPNS 2021-2022. Masih spesifik membahas soal cerita. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungan subscribe-nya ya teman-teman, untuk mendukung channel ini biar makin berkembang, memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman semua tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Oke, langsung ke nomor 1. Pada sebuah rak terdapat dua kardus yang masing-masing berisi satu lusin minuman. Jadi ada dua kardus ya. Kardus ini ada dua. Kardus 1 dan kardus 2. Masing-masing berisi satu lusin minuman. Jadi di sini 12 biji ya, 12 minuman. Minuman di sini juga 12 minuman. Satu lusin ya, teman-teman. 12 minuman. Nah, lanjut. Kardus pertama terdiri dari 8 minuman rasa jeruk dan 4 minuman rasa leci. Jadi yang ini. Jadi 8 jeruk ditambah dengan 4 leci ya. Nah, lanjut lagi. Sedangkan pada kardus kedua rasa tersebut memiliki jumlah yang sama. Kalau jumlah yang sama berarti bagi 2 ya. Jadi ada 6 jeruk ditambah dengan 6 leci. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Berapa peluang terambilnya minuman rasa leci dari kardus yang kedua? Jadi di sini yang ditanyakan adalah peluang ya. Peluang leci. Peluang leci berapa? Jadi, nah, kalau melihat tadi bagan yang kita buat ya. Nih, kita lihat bahwa di sini jumlah leci di kardus yang kedua ya, NL itu sama dengan berapa teman-teman? 6 ya. Nah, tadi dikatakan bahwa 2 kardus. Jadi NS-nya adalah banyaknya anggota dari kasus ini ya. Ini banyaknya sampel ada ini ya. 2 kali berapa nih teman-teman? 2 kali 12 ya. Jadi 24 ya. 24. Oke. Nah, sekarang berarti peluang leci terambil dari kardus yang kedua. Nah, jadi NL. Nah, anggotanya leci dibagi semestanya berapa nih teman-teman? Nih. Jadi NS ya. Ini sama dengan 6/24. Itu sama dengan berapa? Jadi seperempat ya. 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 4. Oke. Jadi jawabannya adalah Charlie C ya. Lanjut ke nomor 2. Pak Bandi memancing di kolam dengan membayar Rp30.000 per jam ya. Nah, ini tarif nih. Tarif 30.000 per jam. Setiap 10 menit ia mampu mendapatkan 0,4 kg ikan. Jadi dia memancing, tapi di setiap 10 menit itu dia mampu mendapatkan ikan 0,4 kg. Nah, ini yang penting ya. Setiap 10 menit. Lanjut lagi. Ia hanya membawa pulang ikan sebanyak 1 kg. Jadi ia membawa pulang ikan 1 kg. Dan sisanya dijual dengan harga 20.000 per kilogram. Jika Pak Bandi hanya membawa uang Rp50.000 ya, saat memancing, dan ia hanya memancing selama 1 jam. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. 1 jam. 1 jam ini kan 60 menit ya, teman-teman. 60 menit. Oke.
Lanjut ke pertanyaannya, maka uang yang dibawanya pulang sebesar, nah ini pilihan jawabannya. Jadi tadi kan dikatakan satu jam itu setiap 10 menit mendapatkan 0,4 kilogram. Jadi jumlah ikan yang didapat ya, jumlah ikan itu sama dengan berapa teman-teman? Kan dia hanya memancing 60 menit. Nah, setiap 10 menit dia mampu mendapatkan 0,4 kilogram ikan. Jadi 60 per 10 ya dikali dengan 0,4 ya teman-teman, 0,4 kilogram. Nah ini 6 kali 0,4 berapa nih? 6 kali 0,4 2,4 kilogram. Nah lanjut lagi, tadi dikatakan bahwa dia hanya membawa pulang ikan sebanyak 1 kilogram. Jadi jumlah ikan yang dijual, sewatas ini dijual sama dengan ini ya, 2,4, berarti yang ini 2,4 kilogram dikurang 1 ya, jadi 1,4 kilogram teman-teman. Nah lanjut lagi, hasil penjualannya ya, hasil penjualan sama dengan, nah yang dijual kan 1,4 kilogram. Tadi dikatakan bahwa harganya per kilo itu Rp20.000 per kilogram ya. Jadi 1,4 kilogram ya dikali dengan ini 20.000 rupiah per kilogram. Oke, jadi ini berapa teman-teman? 1,4 dikali 20.000. 1,4 dikali 20.000 berapa? Itu sama dengan berapa? 28.000 ya rupiah. Oke, 28.000 rupiah. Nah tadi kan tarif kolam itu sama dengan 30.000 ya, 30.000 rupiah. Jadi sisa uang ini kan tadi modalnya datang itu 50.000 rupiah. Jadi 50.000 ya rupiah dikurang dengan ini 30.000 ya, 30.000 rupiah. Oke, berapa nih teman-teman? Ini sama dengan 20.000 ya, 20.000 rupiah. Oke, tadi kan ditanyakan jumlah uang yang dibawa pulang. Jadi jumlah uang yang dibawa pulang ya, yang dibawa pulang. Nah ini yang ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Jadi sama dengan ya, jumlah uang yang dibawa pulang ini sama dengan yang ini ya, hasil penjualan ya, ditambah dengan ini sisa uang. Sisa uang ya, sisa uang. Oke, jadi dijumlahkan teman-teman. Nah sama dengan berapa nih? Jadi tadi kan hasil penjualannya 28.000 ya, 28.000 rupiah. Nah tadi sisanya berapa? Ini ya 20.000. Jadi 20.000 rupiah. Jadi kalau hasil penjualan dijumlah dengan sisa uang itu sama dengan 48.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah
Rp48.000, berarti jawabannya adalah error ya, E. Oke. Oke, lanjut nomor 3 ya. Dari satu sekolah seperempat lulusannya diterima di jurusan bisnis, Lanjut lagi, sepertiga lulusannya diterima di jurusan hukum. Lulusannya diterima di jurusan hukum. Dan 1/5 lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Ini kalau soal seperti ini soal-soal himpunan ya. Ini biasanya dikerjakan dengan diagram Venn. Oke, langsung saja kita coret-coret yang sudah dibacakan tadi. Tadi kan dikatakan 1/5 ya, 1/5 lulusan itu lulus di bisnis dan hukum ya. Kalau NS atau semesta dari lulusan ini, saya misalkan L ya, lulusan L itu saya ganti dengan angka 60. Saya coba dengan angka 60 ya. Angka 60. Kenapa saya coba dengan angka 60? Karena 4, 5 dan 3 itu faktor dari 60 ya, untuk mempermudah menghitung. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita lanjutkan, yang lulus di bisnis dan hukum itu berarti 1/5 kali 60. Ini sama dengan berapa teman-teman? Ini sama dengan 12 ya. 60 bagi 5, 12 ya. Oke, 60 bagi 5 itu sama dengan 12. Jadi di sini yang lulus di kedua-duanya itu 12. Nah, sekarang saya mau cari yang cuman lulus di bisnis. Oke. Yang lulus di bisnis tadi dikatakan di sini 1/4 lulusannya. Jadi 1/4 yang cuman lulus di bisnis itu menjadi 1/4 kali 60 ya. Kali 60 dikurang dengan yang lulus di kedua-duanya 12. Nah, ini kalau diperkalikan berapa nih teman-teman? 60 kali 4. 60 bagi 4 itu 15 ya. Jadi ini 3 ya. 3. Karena 60 bagi 4 kan 15. 15 kurang 12 itu 3. Jadi ini di input ke sini ya. Nah, sekarang yang cuman lulus di hukum itu bisa dicari dengan cara seperti di sebelah juga tadi ya. Jadi kan tadi 1/3 ya dari lulusan. Nah, kali 60 dikurang dengan yang ini, yang lulus di kedua-duanya, berarti kurang 12. 60 bagi 3 itu kan 20. 20 kurang 12 itu menjadi berapa teman-teman? Ini saya perbaiki dulu ya. Ini dikurang 12, kurang 12 dari sini. Oke. Nah, ini 60 bagi 3 itu kan 20. 20 kurang 12 itu 8 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan semua 3 tambah 12, jadi yang lulus ini kalau dijumlahkan semua menjadi ini ya, 3 tambah 12 tambah 8. Ini berapa teman-teman yang lulus? Berarti 3 tambah 8 kan 11, tambah 12 itu menjadi 23. Nah, jadi yang tidak lulus sama dengan yang ini ya, 60 L lulus. Yang semestanya tadi NS ya, NS lulusan ya, yang ini L. Jadi 60 dikurang yang ini lulusan kurang lulus. Nah, ini 23
ya. 60 kurang 23 itu berapa teman-teman? 37. Oke. Sekarang yang tidak lulus kita sudah ketahui 37 orang. Nah, sekarang persentasinya. Jadi persentase sama dengan 37 dibagi dengan ini, lulusan ya. Sorry, saya perbaiki dulu. Lulusan kali 100%. Kali 100%. Oke. Nah, 37 dibagi dengan 60 dikali dengan 100%. Nah, ini berapa nih teman-teman? 37 bagi 60 kali 100. 61,67 ya. Persen. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Ya, silakan teman-teman hitung sendiri ya. Yang ini 37 per 60 kali 100. Nah, itu hasilnya 61,67% ya. Lanjut ke nomor 4. Sebuah kompetisi sepak bola diikuti oleh tim A, B, C, dan D, di mana satu tim akan bertanding satu kali. Nah, ini perlu digarisbawahi, satu kali melawan tim yang lainnya. Nilai yang diberikan yakni 3 poin untuk tim yang menang. 3 poin ya untuk tim yang menang. Nah, kemudian lanjut 1 poin untuk masing-masing tim yang imbang atau seri. Jadi saya tulis di sini. Kalau menang 3. Kalau seri 1 ya. Nah, kalau yang ini selanjutnya, dan 0 untuk tim yang kalah. Nah, kalah itu sama dengan 0 ya. 0 ya, nilainya 0. Nah, ada tim A, B, C, D ya. Ini tim. Oke. Sekarang lanjut lagi ke pernyataan berikutnya. Jika tim A kalah 1 kali, ya ini perlu garis bawahi lagi. Tim A 1 kali dan ini tim ya. Tim B selalu kalah dan tim C 2 kali seri. Tim C 2 kali seri. Juara pada kompetisi tersebut adalah ditanyakan juara ya. Juara siapa? Oke, tim A atau tim B atau tim C atau tim D. Nah, sekarang sebaiknya kalau soal seperti ini kita buatkan ini ya, tabel. Oke, sebutkan tabel. A, B, C, D ya. Bertanding dengan A, B, C, D. Oke teman-teman, CD. Ini saya buatkan tabel. Ya. Maaf, garisnya kurang perfect. Oke, saya lanjut. Garis. Nah, di sini saya tulis skor poin ya. Skor poin. Oke, ingat ya teman-teman, menang 3 seri 1 kalah 0. Kalau A bertanding dengan A, ini tidak mungkin ya. Di sini tidak mungkin. Satu tim dengan tim yang lain, jadi tidak mungkin B bertanding dengan B. Tidak mungkin C bertanding dengan C. Itu gimana ya kalau C bertanding dengan C? Kemudian D bertanding dengan D. Nah, dari kalimat yang pernyataan-pernyataan ini, clue yang di atas ya, clue. Ini yang menjadi kata kunci yang menurut saya yang pertama, tim B selalu kalah. Jadi sudah pasti B nilainya terus adalah 0 ya. 0 bertanding dengan A 0. Bertanding dengan C 0, bertanding dengan D 0. Oke. Nah, sekarang kalau tadi dikatakan B lawan A 0 ya, berarti poin untuk
A lawan B, itu kan berarti A menang ya, karena B selalu kalah. Jadi poin A lawan B itu 3 ya teman-teman, 3. Nah sekarang lanjut lagi, kita lanjut. Tim C 2 kali seri, tim C 2 kali seri. Jadi sudah pasti pada saat dia melawan D, C lawan D ya, 1 ya, C melawan D 1 dan C melawan A. Karena pada saat dia lawan C lawan B, kan B kalah ya, 0 ya. B lawan C 0. Jadi di sini C menang ya. C poinnya 3. Oke. Lanjut lagi di clue-clue selanjutnya. Nah, jika tim A kalah 1 kali, tim A kalah 1 kali, tim A kalah 1 kali, berarti pada saat A lawan D ya, sama dengan A lawan D, poinnya A adalah 0 ya. Karena tadi di sini C lawan A itu kan seri 1 ya. Berarti A lawan C di sini poinnya 1. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan di D. D lawan B. Itu kan poinnya berapa, teman-teman? 3 ya. Oke. Poinnya adalah 3 karena B selalu kalah. D lawan B, oke. Nah, ini B lawan D 0 ya. Nah, tadi sudah dikatakan di sini adalah pada saat C lawan D itu seri. Nah, C 2 kali seri ya. Berarti di sini D C itu poinnya 1. Tadi D melawan A lawan D, hanya yang kalah ya, 0. Berarti 0 poinnya A, berarti poinnya D adalah 3. Nah, kita jumlahkan semua skor poinnya. Kalau A sama dengan 4, kalau B 0 ya. Poin C jadi sama dengan ini ya, 1 tambah 3 tambah 1 berapa, teman-teman? 5 ya, 5. Oke. Sekarang poin D, 3 tambah 3 tambah 1 7 ya. Oke, kita ke pilihan jawaban. Pilihan jawaban A yang juara itu adalah, tadi kan ditanyakan juara pada kompetisi tersebut adalah tim apa yang juara ya. Jadi pilihan jawaban A ini tim A. Nah, ini sudah salah ya. Sudah salah. Tim C. Nah, ini sudah salah juga ya. Coba C. Lihat C 5, sementara ada yang lebih besar 7 ya. Nah, sekarang tim D. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, lanjut. Tim A dan C dengan poin yang sama. A dan C. A-nya 4, C-nya 5. Berarti ini salah. Nah, ini juga salah, tidak perlu kita lanjutkan ya. Dari D dengan E, karena yang ditanyakan yang juara, bukan hubungan ya, hubungan antara A dan C atau C dan D. Jadi jawabannya adalah Charlie, C. Oke, teman-teman. Ya, kita sudah di nomor 5 ya, teman-teman. Tidak terasa kita sudah di akhir video. Oke, jangan lupa ya subscribe channel ini, dan jangan lupa ya, kita langsung ke soal. Parmin menggunakan 5/8 luas tanahnya untuk sawah. Jadi di sini saya coret-coret ya. Si Parmin punya tanah yang memiliki luas, dan 5/8 ya, itu sawah ya. Berarti ada sisa ya. Ada sini ada sisa luas tanah ya. Sisa luas tanah. Nah, kemudian 1/3 dari sisanya ia gunakan untuk kolam ikan. 1/3 dari sisanya. Nah, kalau di sini 5/8, sisanya berapa, teman-teman?
Sisanya adalah 3/8 ya. Karena 3 tambah 5 itu kan 8. 8 bagi 8 1. Jadi satu kesatuan ya. Jadi sisa tanahnya itu adalah 3/8 bagian. Oke. Nah, sekarang dikatakan tadi 1/3 dari sisanya ia gunakan untuk kolam ikan. Jadi di sini lagi 1/3 dari sisanya. Sisanya yang ini berapa? 3/8. 3/8. Oke. 1/3 dari 3/8 itu digunakan untuk buat kolam ikan, atau saya tulis kolam ya. Kolam ikan. Nah, ini sama dengan berapa teman-teman? Ini serot ya. Jadi sisa 1/8. Oke, 1/8. Nah, sekarang dan sisanya ia jual dengan harga 420.000 per meter persegi ya. Berarti kan tadi sisanya ini sisa 3/8. Berarti sisanya yang mau dijual itu adalah berapa nih teman-teman? Kan di sini ya. Kan 3/8. 3/8 ya. Nah, sekarang jadi kolam ikan itu 1/8. Jadi 3/8 kurang 1/8. Jadi saya tulis di sini ya. 3/8 kurang 1/8 itu sama dengan berapa teman-teman? 2/8 ya. Nah, ini yang akan dijual ya. Akan dijual. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya mau tuliskan dulu luas kolam, perbandingan kolam ikan ya. Kolam ikan berbanding dengan ini tanah yang dijual ya. Tulis saja yang dijual. Itu berbanding berapa teman-teman? Nah, ini 1/8 berbanding ini 2/8 ya. 2/8. Jadi ini bisa serot ya. Jadi sisa 1/2 ya. 1/2. Oke. Saya batasi ya di sini. Nah, ini kita sudah dapatkan. Nah, tadi dikatakan sisanya ia jual dengan harga 420.000 per meter persegi. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan ya. Pertanyaannya, jika Parmin mendapat uang 75.600.000 rupiah dari penjualan itu, maka berapa luas kolam ikannya? Nah, jadi luas tanah yang dijual, saya tulis ya, luas tanah yang dijual. Luas yang dijual itu sama dengan seperti ini teman-teman. 75.600.000 rupiah. Oke. Dibagi dengan ini ya, harga per meter persegi ya. Jadi 420.000 rupiah per meter persegi. Oke. Jadi berapa nih teman-teman kalau dibagi? Tewaskan nolnya ya. Nah, ini tewas. Berapa nolnya yang bisa tewas? Di bawah kan ada 4, jadi tewaskan dengan 4 nol yang ada di atas. Ini coret. Jadi sisa 7.560 dibagi 42. Nah, itu berapa teman-teman? Berapa nih kalau sudah seperti ini? 7560 dibagi 42 ya. 7.560 dibagi 42. Itu hasilnya sama dengan 180 ya. Meter persegi ya. Meter persegi. Oke. Nah, tadi kita sudah temukan hubungan antara perbandingan antara luas kolam dan luas yang dijual, yaitu 1/2. Nah, ini bisa dihubungkan ya teman-teman. Jadi kolam ikan, saya taruh di sini ya. Kolam ikan ya, berbanding dijual itu sama dengan
luas yang ditanyakan, luas kolam ikan, ya, luas kolam ikan ya. Ini kan perbandingan luasnya. Nah, sekarang kita sudah temukan luas tanah yang dijual, yaitu 100, ini 180 ya. 180, oke. Nah, ini kita masukkan angka yang tadi 1:2, 1:2. Nah, kolam, luas kolam berbanding 180. Oke, jadi berapa nih teman-teman? Jadi luas kolam sama dengan ini ya, 180 kali 1 bagi 2, itu kan 90 meter persegi. Oke, jadi jawabannya adalah ini ya teman-teman, alfa. Oke, sampai ketemu ya di part yang terakhir, part 12.